Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah. Nahmadu wa nasta'inu bisabri wa sholah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas jasa beliaulah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Rekan-rekan semuanya, kita perkuliahan pertemuan yang keenam. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa. Al-Fatihah. Selesai. Rekan-rekan semuanya di pertemuan akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan keenam ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan keenam kita membahas materi mengenai menganalisis peran dan fungsi masjid, menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Menganalisis peran dan fungsi masjid, menelusuri konsep-konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Menganalisis peran dan fungsi masjid, menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Menganalisis peran dan fungsi masjid serta menelusuri konsep dan fungsinya dalam membangun budaya Islam. Pendahuluan, masjid adalah pusat kehidupan umat Islam. Bukan hanya tempat ibadah dalam sejarah Islam, masjid menjadi pusat peradaban, pendidikan, sosial, dan politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Masjid Nabawi sebagai basis dakwah dalam dan membangun masyarakat dan pembangunan masyarakat. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Kisah surat Al-Jin 18. Konsep masjid dalam Islam, kata masjid berasal dari akar kata sajadah, sujud. Maknanya tempat bersujud dan tunduk kepada Allah. Masjid bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol persatuan dan kesucian. Setiap tempat yang digunakan untuk beribadah dengan ikhlas dapat menjadi masjid. Peran masjid dalam masyarakat Islam: satu, tempat ibadah dan dakwah; dua, pusat pendidikan dan ilmu; tiga, pusat sosial dan kemanusiaan; empat, pusat musyawarah dan persatuan; yang kelima, pusat pembinaan generasi. Masjid dalam sejarah peradaban Islam: masjid di pusat pemerintahan dan pendidikan. Masjid Kufah dan Basrah melahirkan ulama besar. Masjid Al-Azhar, Universitas Islam tertua. Masjid di Nusantara, pusat penyebaran Islam dan budaya lokal. Peran masjid di era modern sebagai pusat dakwah digital dan edukasi masyarakat, sebagai pusat literasi Al-Quran dan ekonomi umat, sebagai penguatan masjid ramah anak dan perempuan, dan menjadi benteng moral di era globalisasi. Strategi-strategi mengoptimalkan fungsi-fungsi masjid. Yang pertama, pemberdayaan takmir dan remaja masjid. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan secara profesional. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Yang kelima, menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Relevansi masjid dalam budaya Islam: yang pertama, masjid sebagai sumber nilai dan etika Islam. Yang kedua, membangun budaya berbasis iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga, ruang pertemuan spiritual, sosial, dan intelektual. Yang keempat, masyarakat beradab lahir dari masjid yang hidup. Ini adalah relevansi masjid dalam budaya Islam. Masjid adalah pusat peradaban Islam, berperan dalam pembangunan spiritual dan sosial. Untuk membudayai Islam kuat, masjid harus dihidup kembali fungsi-fungsinya. Hidupnya masjid adalah tanda-tanda hidupnya umat.
Itu adalah fungsi-fungsi dari masjid. Al-Quran, pengertian Al-Quran. Al-Quran, wahyu ilahi, fungsi Al-Quran, kandungan-kandungan di dalam Al-Quran dan Al-Quran sebagai sumber nilai. Sejarah para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah, ketika Nabi masih di kota Mekah, yaitu ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, periode sesudah hijrah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke kota Madinah, ayat-ayat Madaniyah. Pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, baru Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dengan adanya firman Allah. Al-Mudassir, surat Al-Mudassir, surat 74 ayat 1-2 dalam Quraisy Shihab 2006. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddasir. Wahai orang-orang yang berselimut. Atau Nabi Muhammad. Kum fa'anzir. Bangunlah. Lalu berilah peringatan. Pengertian Al-Quran. Kalau kita lihat secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari kata Qura'a. Yaqra'u Qur'anan. Qura'a yaqra'u Qur'anan. Yang arti atau berarti bacaan atau yang membaca. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'kilun. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Yusuf ayat 2. Secara istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Rasulullah dengan bahasa Arab, kemudian mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Nama-nama lain dari Al-Quran kalau kita lihat, Al-Huda, yaitu petunjuk seluruh umat manusia, At-Taubah ayat 33. Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, Al-Furqan ayat 1. As-Sifa, yaitu sebagai penawar atau obat, Al-Isra ayat 82. Az-Zikr, yaitu sebagai peringatan adanya ancaman dan alasan, Al-Hijr ayat 9. Ar-Rahmah, yaitu rahmat, An-Naml 77. An-Nur, memiliki arti cahaya, An-Nisa 174. Al-Mau'izah dan Al-Bayan, nasihat dan penerangan, Yunus 57. 55 nama lain dari Al-Quran, Al-Kitab, Al-Mubin, Al-Karim, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Kalam, An-Nur, Ar-Rahmah, Al-Mau'idah, Ar-Ruh, Al-Haq, Al-Zikr, Al-Burhan, Al-Bushra, Al-Mubarak, Al-Ali, Hikmah, Hakim, Muhaimin, Habl, Siratul Mustaqim, Al-Qayyim, Al-Qaul, Al-Fas, Naba, Adim, Ahsan Al-Hadis, Mutasabih, Al-Matsani, Adil, Wahy, Al-Arabi, Bahasa Air, Bayan, Al-Alim, Al-Alim, Hak, Hari, Al-Ajab, Al-Tazkirah, Al-Urwah, Al-Wusko, Al-Sidiq, Al-Adal, Al-Amr, Al-Munadi, Al-Bushra, Majid, Al-Basir, Al-Nazir, Al-Aziz, Al-Balak. Wahyu ilahi berkisar dalam 3 hal. Pertama, pendidikan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk kepribadiannya. Kisah surat Al-Mudassir, surat 74 ayat 1-7. Kedua, pengetahuan dasar mengenai ketuhanan
Al-Ikhlas 112. Ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Dapat dilihat misal dalam surat At-Takasur, satu surah yang mengecam mereka yang menumpuk-numpuk harta dan terhadap fakir miskin dan anak yatim serta pandangan agama yang mengenai hidup bergotong royong. Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir, artinya wahai orang-orang yang bermud atau berselimut. Kum banjir, artinya bangunlah lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wasyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Waruzah fahjur, dan tinggalkan segala perbuatan yang keji. Wala tak lunna tastakur. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Keistimewaan Al-Quran, kita harus mengimani dan mempercayai isi Al-Quran. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari artinya, menganalisis isinya dan mengamalkannya. Keistimewaan kitab suci Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Sebagai informasi kepada setiap umat. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Komponen dasar hukumnya. Satu, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohania manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu mempelajari ini disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Hukum amaliyah, yaitu hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat. Adapun ilmu mempelajari disebut ilmu fikih. Hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Alaihi wasallam alaihi wasalamu. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keenam. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.